pengantar sistem informasi geografis. Baik, sistem informasi geografis ini adalah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang menggabungkan antara unsur dari peta, ya, bila dipandang dari segi sudut pandang geografis, dan juga informasinya tentang peta tersebut, ya, atau kita kenal dengan atribut, ya, yang mana dengan sistem informasi berbasis komputer yang menggabungkan antara kedua unsur peta, geografis, dan atribut ini akan membantu kita untuk mendapatkan informasi dari segi secara holistik, ya, secara menyeluruh, ya, dari segi geografisnya. Jadi sistem informasi geografis ini, atau kita kenal juga dengan Geographic Information System, ya, dirancang untuk mendapatkan, mengelola, memanipulasi, menganalisa, dan mempergunakan dan juga menyajikan data untuk menyelesaikan perencanaan, mengolah dan meneliti permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Jadi sangat membantu kita di bidang kesehatan untuk bisa mengelola datanya. Dari segi definisi, ya, ada banyak sekali definisi dari sistem informasi geografis ini, ya. Yang jelas sistem informasi geografis ini diartikan sebagai suatu sistem komputer, ya, untuk menyimpan, memeriksa, mengintegrasi, memanipulasi, menganalisis, dan juga memaparkan data yang sudah diperoleh, yang berkaitan dengan semua ruang yang berhubungan dengan kondisi keadaan di bumi, yang mana hasilnya nanti, hasil akhirnya kita tahu dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan di bidang kesehatan. Ya, jadi bagaimana penyebaran suatu penyakit di suatu daerah itu bisa kita peroleh dengan menggunakan sistem informasi geografis ini. Ya, sistem informasi geografis ini merupakan sebuah komputer berbasis sistem informasi yang digunakan untuk memberikan informasi dalam bentuk digital dan analisa, ya, terhadap permukaan geografi bumi. Dikenal juga dengan Geographic Information System atau GIS, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa this is a computer system for collecting, checking, integrating, and analyzing information related to the surface of the earth, ya. Jadi dia adalah suatu bentuk sistem komputer yang membantu untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasi, dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kondisi ruang dari bumi, ya. GIS deals with space-time data and often but not necessarily, ya, employs computer hardware and software. Jadi tidak selalu dia menggunakan komputer, tidak selalu dia menggunakan bantuan hardware dan juga software. Jadi bisa juga dilakukan secara manual, ya. Sistem informasi geografis ini merupakan suatu sistem yang mampu mengorganisir perangkat keras ataupun hardware, ya, perangkat lunak, dan data, serta dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data yang dilakukan secara simultan, secara terus-menerus, sehingga dapat diperoleh seluruh informasi yang berkaitan secara langsung dengan aspek keruangan. Jadi dengan adanya sistem informasi geografis ini, kita akan lebih mudah untuk mengakses kondisi geografis suatu wilayah, ya, berdasarkan kondisi grafisnya, penyakitnya seperti apa, penyebarannya, apakah ada hubungannya. Nanti sistem informasi geografis ini dapat membantu melalui suatu bentuk pemetaan. Namun tidak harus selalu menggunakan komputer, bisa juga dikatakan
dilakukan secara manual ya. Namun seiring dengan perkembangan sistem informasi kesehatan, penggunaan komputer dengan berbagai aplikasi menjadikan sistem informasi geografis ini dapat lebih mudah untuk kita gunakan dan kita manfaatkan. Jadi sistem informasi geografis ini ya merupakan manajemen data spasial dan data non-spasial yang berbasis komputer dengan menggunakan 3 karakteristik dasar. Yang pertama, memiliki fenomena yang aktual dan berhubungan dengan topik permasalahan di lokasi yang bersangkutan. Ya. Kemudian yang kedua, merupakan suatu kejadian di suatu lokasi tertentu. Ya, jadi bisa meneliti, melihat suatu kejadian di satu lokasi, titik lokasi tertentu. Ya, kemudian memiliki dimensi waktu juga. Ya, itu tadi adalah karakteristik dasar dari TIK berbasis komputer. Sistem informasi geografis ini dibutuhkan sebab untuk data spasial ya penanganannya sangat sulit. Ya kan Indonesia ini begitu luas. Jadi sangat sulit untuk ditangani. Kalau tidak ada sistem informasi geografis ini akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, SDM yang banyak, akan sangat menyulitkan ya. Kemudian dengan adanya SIG ini ya, data spasial penanganannya akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena peta dan data statistik ini kan dia cepat mengalami perubahan, ada kadaluarsanya, senantiasa diperbarui. Dengan adanya SIG, dia informasi itu cepat langsung bisa kita dapat, kita peroleh, ya, bisa cepat langsung diakses. Sistem informasi geografis ini mengupayakan pelayanan penyediaan data dan informasi yang diberikan menjadi tetap lebih akurat, ya, up to date. Analisa data kesehatan menjadi lebih mudah dan juga menjadi lebih efisien. SIG ini merupakan pemahaman dari geografi, informasi, dan juga sistem. Ya, jadi dari 3 hal ini setelah dipahami, itulah yang kita kenal dengan sistem informasi geografis. Oke, dari segi geografis ini, ya, sistem informasi geografis ini dibangun berdasarkan pada istilah geografi atau spasial. Objeknya mengacu pada spesifikasi lokasi dalam suatu tempat atau dalam suatu ruang, ya. Objeknya juga dapat berupa fisik, budaya, ekonomi, ya. Kemudian penampakannya ditampilkan pada suatu peta yang digunakan untuk memberi gambaran yang lebih representatif dari spasial dari suatu objek sesuai dengan kenyataan yang ada di ruang, di tempat tersebut, ya. Kemudian menggunakan simbol, warna, dan gaya garis sebagai perwakilan dari setiap spasial, ya, dari setiap tempat, dari setiap ruang geografis itu dapat digunakan simbol-simbol atau warna dan garis-garis tertentu ya untuk mewakili tiap-tiap spasial yang berbeda pada peta 2 dimensi misalnya ya. Kemudian juga terdapat data spasial berupa format, titik, garis dan juga poligon ya, dan juga permukaan. Jadi dia bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Nah, dari segi informasi, informasi ini berasal dari kata pengolahan sejumlah data, ya. Di dalam sistem informasi geografis, informasi ini memiliki volume yang besar. Akan tetapi, objek geografi memiliki setting data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada ini dapat terwakili di dalam peta. Maka semua data harus
asosiasikan pada objek spasial yang mampu membuat peta menjadi lebih intelijen, ya, lebih pintar dia petanya tersebut, lebih bagus pencitraan. Nah, kemudian sistem. Ya, sistem ini merupakan komponen elemen yang saling berintegrasi dan berinterdependensi dalam sebuah lingkungan yang dinamis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya, jadi saling bergantungan, saling berhubungan. Namanya juga sistem, ya. Sehingga menghasilkan output yang nantinya bermanfaat dalam kita mengambil suatu keputusan di bidang kesehatan, ya. Sistem informasi geografis ini ditujukan sebagai sistem yang mampu menyimpan, ya, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, dan juga menganalisis serta menampilkan data-data yang terkait dengan spasial terhadap bagian-bagian bumi. Ya. Jadi sistem informasi geografis ini merupakan suatu set alat untuk mengumpulkan dan juga menyimpan serta mendapatkan, mengubah, dan memaparkan data kondisi dari keadaan bumi yang sebenarnya untuk suatu keperluan tertentu. Misalnya untuk keperluan meneliti suatu penyakit tertentu. Bagaimana penyebarannya, itu bisa kita gunakan sistem informasi geografis ini. Ya, kita manfaatkan. Kemudian sistem informasi geografis ini juga merangkum kondisi bumi dengan perangkat komputer yang digunakan untuk peta input atau peta produk, bersama-sama dengan sistem komunikasi yang diperlukan untuk dijadikan sebagai penghubung dari berbagai unsur. Kegunaan SIG ini yang pertama, dia itu sangat bermanfaat karena cara kerjanya cepat dan juga akurat. Seperti sini sayang, kan sistem tidur sini. Kemudian kita lebih hemat biaya, ya, waktu dan juga tenaga, karena tidak perlu lagi cek ke lokasi langsung, ya. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu dan juga tenaga. Kemudian dapat menampilkan peta secara 3 dimensi. Kemudian menghasilkan peta-peta yang tematik. Dapat memvisualisasikan data spasial dan data atribut secara bersamaan sekaligus, ya. Menghasilkan data spasial dengan integritas geometri mendekati keadaan yang sebenarnya. Jadi SIG ini sangat bermanfaat, bisa diupdate senantiasa, ya. Jadi data yang diperoleh juga selalu baru. Sangat membantu sekali. Jenis dari sistem informasi geografis ini yang tadi kita jelaskan, yang tadi saya paparkan, bisa ada sistem yang manual atau analog, ada juga sistem yang otomatis, ya, yang berbasis digital ataupun komputer, ya. Yang sistem manual ataupun analog ini biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi, ya, untuk tumpang tindih, ya, overlay, kemudian foto udara, ya, pencitraan, laporan statistik, dan laporan survei lapangan. Ya, semua data tersebut dikumpulkan dan dianalisis secara manual tanpa menggunakan komputer. Outputnya nanti juga tetap bisa dimanfaatkan, ya, untuk mengambil suatu keputusan tentunya. Namun agak sedikit ribet karena menggunakan sistem yang manual. Nah, sementara dengan sistem yang otomatis atau yang berbasis digital komputer, ini menggunakan sistem informasi geografis dengan basis komputer sebagai sistem pengolahan data melalui proses digitasi. Jadi lebih mudah. Sumber data digital dapat berupa data satelit ataupun foto udara digital, serta foto udara yang terdigitasi atau data yang berupa peta dasar yang sudah terdigitasi, ya. Perbedaannya ini hanya pada cara pengelolaan datanya.
Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam sistem informasi geografis terdapat komponen-komponen untuk menunjang berjalannya sistem informasi geografis tersebut. Yang pertama itu ada kita tahu data, ya, software atau perangkat lunak, hardware, perangkat keras, ya, seperti komputernya, mouse-nya, dan lain sebagainya, dan juga metode, dan juga SDM-nya, ya, orang-orangnya yang memanfaatkan sistem informasi geografis tadi dan menjalankannya. Nah, dari segi data, database merupakan tempat yang melibatkan data dari sistem informasi geografis, baik data spasial dan juga pengurusan datanya, atributnya tadi. Ya, memori untuk menyimpan sejumlah data yang besar dan mempunyai kualitas data yang baik dengan resolusi tinggi. Pada screening grafik warna untuk membantu dalam menentukan hasil yang dihasilkan atau diberikan melalui penggunaan warna yang berbeda-beda. Karena tadi kan kita tahu diklasifikasikan dia berdasarkan lokasinya, tempatnya, warnanya tadi ya. Kemudian software yang digunakan, komponen software ya, misalnya ARCGIS ya, misalnya ya, dapat digunakan untuk tujuan perancangan, pengurusan ataupun pemodernan pada kebutuhan-kebutuhan tertentu ya. Kemudian penggunaan hardware, ya jelas sangat ini kita komponen ini sangat dibutuhkan ya, di mana ini adalah suatu sistem komputernya ya. Sistem namanya juga sistem berbasis komputer tidak bisa berjalan tanpa adanya komponen hardware ini tadi ya. Bagaimana komputernya, monitornya, kemudian keyboardnya, mouse-nya, laptopnya, dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk penggunaan metode ya, atau suatu prosedur analisis ya, sistem yang digunakan dalam sistem informasi geografis yang melibatkan proses dari input, proses penyimpanan, proses mengurus, proses juga menukar, ya, menganalisis, dan proses outputnya sampai nanti output itu bisa digunakan dan dimanfaatkan, ya, yang melibatkan sistem informasi geografis itu sendiri untuk mengatur sistem dan data-data tersebut, ya. Kemudian untuk people di sini adalah user yang merupakan orang yang sumber daya manusia yang menggunakan sistem informasi geografis tersebut, atau dengan kata lain orang yang mengendalikan proses input dan output dari sistem informasi geografis tersebut. Selain komponen, ada juga subsistem dari sistem informasi geografis ini ya. Subsistem dari sistem informasi geografis ini terdiri dari input data spasial, manajemen, manipulasi, dan analisis, kemudian ataupun output sampai pada penyajian atau display-nya. Pada input data spasial ya, ini merupakan langkah awal untuk membuat data yang baru ya, dengan cara memasukkan input data sistem dari sistem informasi geografis. Input data bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial. Laptop saya lowbat. Sebentar, saya izin sebentar ya untuk cas laptop, nanti dia mati tiba-tiba. Saya minta waktunya sebentar ya.
kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kita lanjutkan. Jadi kembali ke subsistem sistem informasi geografis ya, ada input data, ada manajemen, ada manipulasi dan analisis data, ada keluaran ataupun output, dan penyajian display. Jadi input data seperti yang saya sampaikan tadi adalah step awal ya, langkah awal kita memasukkan dari data yang akan diolah pada sistem informasi geografis ini ya. Kemudian pada subsistem manajemen ya, kita mengorganisasikan data spasial maupun atribut ke dalam sebuah sistem basis ya, yang data yang sedemikian rupa sehingga data spasial tersebut mudah untuk dicari, diupdate dan diperbarui ya, dan juga diedit bila ingin diedit ya. Ini adalah di mana kita sebagai user dapat memanage data yang kita input tadi, dapat mengelola data yang kita edit tadi ya. Kemudian manipulasi, subsistem manipulasi dan analisis ini merupakan suatu subsistem yang menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis tersebut ya. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Selanjutnya kita akan memperoleh subsistem, kita masuk ke subsistem output dan penyajian data, di mana pada subsistem ini akan ditampilkan dan akan dihasilkan keluaran dari seluruh ataupun sebagian basis data yang sudah tadi kita manajemen dan analisis ya, baik dalam bentuk soft copy, format table ataupun grafik, bisa juga dalam bentuk peta ataupun format lainnya ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita untuk memperoleh data sistem informasi geografis ini sendiri ya. Ada berbagai cara untuk dapat memperoleh data dari sistem informasi geografis ya. Di antaranya yang pertama itu bisa dilakukan dengan survei lapangan ya, dengan pengukuran landmarknya, kemudian kita bisa mengambil sampel, kemudian pengumpulan data yang non fisik seperti data sosial, politik, ekonomi maupun budaya ya. Kemudian yang kedua bisa dengan sensus, dengan pendekatan kuesioner misalnya, wawancara, ya, pengamatan, mengumpulkan data secara nasional dan periodik ya untuk suatu sensus jumlah, misalnya jumlah penduduk, sensus jumlah penduduk, ya. Kemudian dengan cara statistik. Ini merupakan suatu metode pengumpulan data periodik ya pada suatu pengamatan dan analisis data geografi tersebut, misalnya curah hujan misalnya ya, statistik suatu penyakit misalnya ya. Kemudian bisa juga tracking dengan cara tracking ya, mengumpulkan data dalam periode tertentu untuk tujuan pemantauan atau pengamatan perubahan ya. Kemudian ada juga dengan cara penginderaan jarak jauh ya. Jadi ya timbul pertanyaan ya, mengapa sistem informasi geografis ini penting untuk kita pahami sebagai tenaga kesehatan. Mungkin ada yang bisa berbagi pendapat. Bentar, saya stop share dulu. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang punya pandangan mengapa kita sebagai tenaga kesehatan perlu untuk memahami sistem informasi geografis ini.
Adakah Bapak Ibu sekalian yang memberikan pendapat? Baik, jadi dengan kita memahami sistem informasi geografis ini, ya, kita dapat terbantukan ya sebagai tenaga kesehatan, dapat terbantukan melalui suatu pemetaan untuk mengetahui bagaimana suatu penyebaran dari penyakit itu, ya, dengan memanfaatkan sistem informasi geografis ini. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan, yang tidak berbayar, yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bagaimana proses penyebaran suatu penyakit ini di dalam suatu daerah geografis tertentu yang berhubungan dalam lingkungan geografi wilayah kita. Jadi bisa kita dengan cepat juga mengambil keputusan menyikapi tindakan apa yang selanjutnya akan kita lakukan untuk melakukan pencegahan penyebaran suatu penyakit misalnya, ya, dengan kita menganalisis dengan adanya sistem informasi geografis, output yang kita dapatkan nanti bisa kita manfaatkan untuk mencegah penyebaran suatu penyakit. Kita bisa mempelajari pola penyebarannya seperti apa, adakah kaitannya dengan lingkungan dan perilaku dari masyarakat setempat yang kita sedang teliti. Dengan menggunakan sistem informasi geografis ini tentu akan sangat membantu kita di bidang kesehatan, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ya, sistem informasi geografis ini dapat membantu kita mengintegrasikan data spasial, ya, data geografis, ya, kondisi geografis dengan informasi yang bertipe non spasial tadi, ya, bagaimana data sosial ekonominya, ya, kondisi penyebaran penyakitnya misalnya, ya, perilaku masyarakatnya, kita berdasarkan sistem informasi geografis di daerah ini seperti apa, pengembangannya seperti apa, adakah kaitannya gitu. Itu nanti akan sangat membantu, ya. Kemudian juga sistem informasi geografis ini menyediakan kerangka analisa yang konsisten terhadap data geografis, ya. Jadi kita pun menganalisisnya terbantu, ya. Kemudian memberikan cara untuk memanipulasi dan menampilkan data secara lebih mendalam, ya. Terus memperoleh informasi yang selalu update, yang segar, ya, dengan mudah, dengan cepat, dan juga dengan murah tentunya, ya. Di samping itu, ya, berdasarkan pendekatan dan lokasi geografis, ya, sistem informasi geografis ini membuat hubungan antara beberapa aktivitas juga, ya. Misalnya saja kita melihat data secara geografis ini sering dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam serta gambaran yang lebih luas terhadap beberapa kejadian penyakit misalnya, ya. Dengan kita melihat secara geografis, kita mempelajari lingkungan seperti apa yang mempengaruhi penyakit itu menyebar lebih luas, lebih cepat. Adakah kaitannya dengan penyakit tertentu, ya, misalnya penyakit kolera. Kenapa orang-orang yang di lingkungan A, ada lingkungan A, B, C, hanya lingkungan A dan lingkungan C saja yang terkena kolera, lingkungan B tidak. Oh, ternyata secara diteliti dari sistem informasi geografisnya, lingkungan A dan lingkungan C memiliki aliran air yang awal mulanya sama, sementara berbeda halnya dengan lingkungan B, ya kan? Jadi kita memahami, terbantu sekali. Oh, jadi penyebabnya adalah masalah airnya, begitu. Airnya ternyata diambil dari satu sumber yang sama untuk lingkungan A dan C, sedangkan lingkungan B tidak. Jadi dari segi geografisnya kita bisa melihat apakah ada kaitan dengan perkembangan penyakitnya. Kemudian juga menghubungkan antara beberapa penyakit, ya, aktivitas penduduk dengan penyakit, ya, sering
ini tidak sulit untuk kita lakukan tanpa kita mengetahui melihat ada menggunakan sistem informasi geografis ya. Kalau menggunakan sistem informasi geografis, aktivitas tersebut akan lebih mudah untuk kita pahami. Ya, misalnya saja kita bisa menghubungkan antara sumber polusi dengan wabah suatu penyakit. Ya, apakah ada hubungannya seperti apa? Jadi dengan sistem informasi geografis ini, kita sebagai tenaga kesehatan bisa lebih mudah mengambil suatu keputusan juga ya. Melalui pemetaan kita bisa cepat mengambil sikap ya, menyikapi kondisi penyebaran suatu penyakit misalnya.